Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Aan. Kami dari kelompok terakhir, dari kelompok PSAK 25, akan menjelaskan presentasi kami kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi, dan kesalahan. Kelompok kami terdiri dari Berni, Fikri, saya sendiri Fani, Sheila, dan Dividianti. Learning objektifnya yang pertama ada latar belakang, kedua ada kebijakan akuntansi, ketiga ada perubahan estimasi akuntansi, yang keempat ada kesalahan, yang kelima ada keterbatasan penyajian retrospektif. Yang pertama itu ada latar belakang, yang tujuannya yang pertama itu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua mengungkapkan atas perubahan yaitu kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Yang ketiga itu meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Yang pertama itu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Yang kedua itu dampak pajak perbaikan kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46. Selanjutnya ada konsep materialitas. Itu kelalaian pencantuman atau kesalahan penyajian item, di mana kelalaian itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi memakai yang diambil berdasarkan laporan keuangan. Konsep materialitas ini bergantung pada ukuran dan sifat kelalaian pencantuman dengan mempertimbangkan keadaan yang melingkupinya. Materialitas itu kan penilaian apakah suatu kelalaian pencantuman atau kesalahan pencantuman dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material, atau memerlukan pertimbangan karakteristik pemakai tersebut. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Definisinya, kebijakan akuntansi itu prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini ada kebijakan akuntansi yang dipilih entitas harus dapat menjelaskan satu pengakuan, yaitu kapan dan kondisi seperti apa yang diakui. Yang kedua ada pengukuran, yaitu berapa banyak yang diakui. Yang ketiga ada penyajian, yaitu bagaimana disajikannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada penetapan kebijakan akuntansi. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka kebijakan yang diterapkan pada item tersebut menggunakan SAK dan mempertimbangkan panduan aplikasi SAK yang relevan. Jika tidak ada SAK secara spesifik untuk transaksi, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penerapan, yaitu sumber acuan dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan. Yang pertama ada persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua ada definisi kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang mengacu pada KDPP-LK yang sama. KDPP-LK itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku, dan sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama.
Selanjutnya ada konsistensi penerapan kebijakan. Entitas memilih untuk menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan kelompok item-item di mana kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang mungkin sesuai dengan keadaan. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan semacam itu, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika satu dipersyaratkan oleh PSAK, yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan. Terus juga pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan akuntansi yang sama diterapkan dengan konsisten di setiap periode berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani. Selanjutnya bukan perubahan. Yang pertama itu penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Oke. Selanjutnya ada penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transaksi dalam PSAK tersebut. Jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas perubahan tersebut secara retrospektif. Ya, next. Nah, oke, selanjutnya penerapan retrospektif. Nah, tadi penerapan retrospektif itu apa sih? Nah, jadi penerapan retrospektif ini adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Lalu penyajian kembali retrospektif yaitu koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan yang pertama saldo awal, yaitu setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua ada jumlah komparatif, yaitu diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Nah, ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Ketika retrospektif tidak praktis, itu menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Nah, dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif. Oke, selanjutnya menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Nah, dampak akumulatif dari pada awal periode berjalan menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu. Maka entitas. Oke, next. Selanjutnya ada pengungkapan penerapan sukarela. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode perjalanan
dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Yang pertama, menyesuaikan untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan yang kedua, penyesuaian LPS dasar dan dilusian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bernie. Terima kasih. Selanjutnya pada pengungkapan penerapan sukarela yang keempat itu ada jurnal penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis, dan yang kelima itu jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan. Selanjutnya, pengungkapan PSAK baru belum efektif. Yang pertama itu ada judul PSAK baru. Yang kedua itu ada sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga itu tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan. Yang keempat itu tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan yang kelima itu suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai dampak penerapan PSAK atas laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar pernyataan atas hal itu. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Nah, estimasi akuntansi sendiri merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Lalu banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Dan pengguna estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa menyesampingkan keandalannya. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama itu entitas melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Perubahan estimasi akuntansi mencakup penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Yang kedua itu, entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif. Sepanjang perubahan estimasi akuntan mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas dan suatu item ekuitas yang diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilities, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama itu periode perubahan, yang kedua periode perubahan, dan periode mendatang. Lalu pengungkapan perubahan estimasi. Suatu entitas harus mengungkapkan jumlah dan sifat perubahan estimasi akuntansi yang mempunyai dampak di dalam periode berjalan. Demikian pula, entitas harus mengungkapkan dampak perubahan yang diharapkan di dalam periode mendatang jika tidak praktis untuk dilakukan. Jika jumlah dampak periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasi tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kesalahan. Next. Kesalahan itu dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya ada kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dalam kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan pengguna informasi andal yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, yang kedua secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Next. Di sini ada 4 semacam kesalahan. Yang pertama, dampak kesalahan perhitungan matematis. Yang kedua, kekeliruan interpretasi fakta. Yang ketiga, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Yang keempat, yaitu kecurangan.
Selanjutnya ada koreksi kesalahan periode lalu. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu, sajian di mana kesalahan terjadi. Yang kedua itu jika kesalahan terjadi dalam sebelum periode lalu, sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu, sajian paling awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir terdapat keterbatasan penyajian retrospektif. Next. Retrospektif sendiri adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal transaksi. Next. Kesalahan periode sebelumnya ini dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Dalam pengungkapan kesalahan periode sebelumnya, entitas ini mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dari kesalahan periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian yang paling awal. Dan yang terakhir, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk satu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif terdapat dalam beberapa keadaan adalah tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Oleh karena itu, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru mensyaratkan pembedaan informasi. Yang pertama, menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, serta tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya. Tidak praktis juga untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan. Jika yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut, atau penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan, dan tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.